Salam. Kekasih-kekasih Tuhan, ada sebuah cerita yang saya kutip dari podcastnya Deddy Corbuzier. Ceritanya berjudul The Ring of Solomon. Ceritanya begini, Bapak Mama. Ada seorang raja yang sangat terkenal yang bernama Salomo. Pada suatu hari dia meminta kepada sang penasehatnya untuk membuatkan dia sebuah cincin. Karena mendengar permintaan yang sangat gampang, yang menurut penasihat ini sangat mudah, penasihat menyanggupi permintaan dari Raja Salomo. Tetapi ternyata ada persyaratan yang diajukan oleh Raja Salomo, yaitu ketika cincin tersebut haruslah ketika dia menggunakan cincin tersebut, ketika dia berada dalam keadaan yang senang, ketika dia berada dalam keadaan yang gembira, happy, dan ketika dia melihat cincin tersebut, dia harus menjadi sedih atau murung. Begitu juga sebaliknya, ketika dia berada dalam keadaan yang sedih, ketika dia berada dalam keadaan yang terpuruk, dan ketika dia melihat cincin tersebut, dia menjadi senang, dia melupakan kesedihannya. Mendengar permintaan atau persyaratan tersebut membuat sang penasehat cukup terkejut. Tetapi sebagai sang penasehat, karena ini permintaan dari raja, tentu sang penasehat menyanggupi permintaan tersebut. Sang penasehat kemudian mencari orang yang bisa membuat cincin tersebut. Namun malangnya sang penasehat tidak juga menjumpai orang-orang yang bisa atau menyanggupi permintaan dari Raja Salomo. Dalam kurun beberapa waktu, tiba-tiba datang seorang filsuf menemui Raja Salomo, menemui sang penasehat, dia kemudian bertanya, saya mendengar bahwa ada permintaan dari raja untuk membuatkan dia sebuah cincin. Sang penasehat kemudian menceritakan persyaratan yang diberikan oleh Raja Salomo. Filsuf tersebut menyanggupi permintaan dari Raja Salomo dan dia berkata, berikan saya waktu selama 3 hari untuk saya membuat cincin tersebut. Filsuf kemudian pulang dan dia pergi membuat cincin tersebut, dan kemudian selang 3 hari kemudian dia datang kembali. Di istana ada sebuah pesta besar yang diadakan oleh Raja Salomo. Itu sebuah pesta kemenangan. Terdengar dari luar suara tawa yang begitu kuat, suara tawa yang begitu besar, dan kemudian sang filsuf kemudian masuk menemui Raja Salomo. Dia bilang, cincin tersebut ada di sini. Jadi Raja Salomo bilang, oh mari silakan. Dan dia mengambil cincin tersebut, kemudian dia pakai. Pada saat dia lihat, dia kemudian menjadi sedih, dia kemudian menjadi murung. Orang-orang kemudian kaget, apa yang terjadi? Sehingga Raja Salomo menjadi murung, Raja Salomo menjadi sedih. Dari suasana yang tadi begitu gembira, dari tawanya yang begitu kencang tadi, tiba-tiba dia menjadi sedih. Orang-orang penasaran dan mereka pergi untuk melihat cincin yang dikenakan oleh Raja Salomo. Pada saat mereka melihat cincin tersebut, terlihat biasa saja, tidak ada yang istimewa. Tetapi setelah mereka mendekat, mereka membaca sebuah tulisan dalam cincin tersebut. Tulisan itu begini bunyinya. In spite of everything, this too shall pass. In spite of everything, this too shall pass. Yang artinya terlepas dari segalanya, ini juga akan berlalu. Terlepas dari kebahagiaan yang saat ini Raja Salomo alami, pesta kemenangan yang dia adakan dengan begitu besar, tawa yang begitu kuat yang keluar dari mulutnya, semuanya itu juga akan berlalu. Jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan kita pada malam hari ini juga mencatat hal yang sama dengan kisah yang tadi kita dengar. Kitab Pengkhotbah sendiri ditulis oleh Salomo. Ini dapat kita baca dalam Pengkhotbah pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama. Bapak Mama kekasih Tuhan, melalui tulisannya, Salomo hendak menekankan kepada kita, para pembaca masa kini, tentang
dua hal bertentangan yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Dua hal yang bertentangan yang selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Pengkhotbah sendiri mengawali tulisannya dengan argumen, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dalam frasa tersebut, pengkhotbah seakan-akan sedang menekankan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan di balik waktu dan juga di balik setiap kejadian yang dialami oleh manusia. Dalam kehidupan saat ini, kalimat semua ada waktunya dan semua akan indah pada waktunya menjadi ungkapan yang sangat terkenal dalam kaum kekristenan. Bahkan mungkin ada juga dari sebagian kita yang hadir pada malam hari ini yang menggunakan kalimat tersebut untuk menjadi moto hidupnya. Saking trennya perkataan atau kalimat tersebut, dalam dunia musik juga sudah banyak lagu pop rohani yang diciptakan dengan menggunakan lirik dari kalimat tersebut. Contohnya lagu yang sangat terkenal beberapa waktu lalu yang berjudul Waktu Tuhan. Semua pasti tahu lagu ini. Lagu ini sangat memotivasi banyak orang Kristen untuk percaya bahwa waktu Tuhan memang selalu yang terbaik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pengajaran pengkhotbah mengenai segala sesuatu ada masanya janganlah dipahami secara keliru sehingga membuat manusia menjadi malas dan pasif dalam kehidupannya. Contohnya dalam kehidupan kita, banyak yang mungkin mendengar kalimat roda kehidupan itu berputar, kadang di atas dan kadang juga di bawah. Yang membuat pengkhotbah merasa miris adalah terkadang manusia menggunakan kalimat tersebut untuk bermalas-malasan dan hanya menunggu waktu supaya dia ada di atas ketika dia berada dalam keadaan terpuruk. Ketika dia berada dalam keadaan yang duka, dia menunggu waktu yang terbaik untuk Tuhan mengubah rasa duka tersebut menjadi suka. Ketika dia ada dalam keadaan bangkrut atau mungkin yang lain sebagainya, dia hanya bermalas-malasan dengan menunggu waktu Tuhan yang dikatakan terbaik itu. Ini salah satu hal yang keliru yang disampaikan oleh pengkhotbah, karena menurut pengkhotbah, walaupun dalam keadaan apapun yang kita alami, marilah dengan kebijaksanaan, dengan hikmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita mau mencari tahu apa maksud Tuhan melalui setiap kejadian yang kita alami dalam kehidupan kita. Sesungguhnya pengajaran pengkhotbah sendiri bertujuan untuk mengingatkan manusia bahwa Tuhan memegang kendali atas kehidupan kita. Namun meskipun demikian, manusia harus dengan bijaksana berusaha untuk mencari tahu apa maksud Tuhan melalui setiap persoalan yang kita alami. Kekasih-kekasih Tuhan, memang dalam beberapa bagian persoalan hidup, contohnya dalam menghadapi kasus kematian, tidak akan membuat kita secara instan langsung bangun dari keterpurukan kita. Tidak akan secara cepat mengubah kita seperti Daud yang ketika mengetahui bahwa anaknya meninggal, dia kemudian bangun dari puasanya, kemudian makan dengan lahap kembali dan seterusnya. Sebagai manusia, kita memang benar-benar membutuhkan waktu, entah itu lama ataupun pendek waktunya untuk kita bangkit dari keterpurukan kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan dengan waktunya akan membuat keluarga perlahan-lahan mampu bangkit dari rasa duka yang saat ini dialami oleh keluarga. Percayalah bahwa apapun yang dihadapi oleh keluarga pada saat ini, keluarga tidaklah sendiri. Buktinya Tuhan mengirim banyak orang untuk datang dan menghibur keluarga pada malam hari ini. Penghiburan Tuhan disampaikan melalui setiap
jemaat-jemaat Tuhan yang datang pada malam hari ini dan menguatkan keluarga. Perpisahan akibat kematian memang sangat menyakitkan karena ini bukan perpisahan yang hanya pindah rumah atau apapun, tapi ini berpisah alam. Kita tidak akan lagi menjumpai Bapa kekasih kita dalam hari-hari hidup kita. Semua yang kita lewati mungkin akan berubah, tapi percayalah bahwa kasih Tuhan akan memampukan kita untuk tetap kuat dalam menghadapi duka yang dialami oleh keluarga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan.